Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arul Pramana dengan NIM 242410103035. Di sini saya dari PBO kelas B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari bahasa dan otomata UAS untuk implementasi mesin Turing, dan saya mengambil study case yaitu modul 2 mengecekkan ganjil atau genap. Jadi sebelumnya apa sih itu konsep konsep dasar dari mesin Turing? Nah, konsep mesin Turing itu adalah model komputasi yang diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1936, yang dimana model ini diciptakan untuk meniru cara manusia melakukan perhitungan matematika secara sistematis. Mesin Turing itu memiliki posisi fundamental dalam ilmu komputer karena menjadi representasi formal dari komputasi algoritmik dan dianggap sebagai model paling powerful dalam hierarki automata formal. Bahkan lebih kuat dari finite automata dan Poisson automata. Selanjutnya di sini ada komponen utama dalam mesin Turing. Di sini ada tape, pita tak terhingga, read or write head, kepala baca atau tulis, terus finite control, unit control, dan state register, transition function, fungsi transisi atau delta. Di sini untuk singkatnya saja, untuk tape itu memori eksternal mesin yang dibagi menjadi sel-sel diskrit. Setiap sel dapat menyimpan tepat satu simbol. Sifat tak hingga pada pita memungkinkan mesin Turing itu memproses input dengan ukuran berapapun tanpa batasan memori fisik. Untuk yang kedua di sini ada write or write head. Jadi di sini tuh komponennya itu berinteraksi langsung dengan pita dengan kemampuan membaca simbol, menuliskannya kembali, dan bergerak ke kiri atau kanan sesuai instruksi. Selanjutnya yang ketiga di sini ada finite control dan state register. Nah, ini keduanya itu otak dari mesin yang menyimpan logika pemrosesan, yaitu perubahan state mencerminkan kemajuan proses komputasi. Yang terakhir atau yang keempat itu transition function atau fungsi transisi. Itu program mesin Turing atau inti program mesin Turing yang mendefinisikan seluruh atau aturan logika pergerakan berdasarkan state dan simbol yang dibaca. Selanjutnya di sini ada definisi formal atau 7 tupel. Nah, di sini secara matematis itu mesin Turing ada didefinisikan sebagai 7 tupel yang terdiri dari yang Q itu adalah himpunan state, sigma itu alfabet input, gamma itu alfabet tape atau yang mencakup simbol input dan simbol kosong, itu empty, delta itu fungsi transisi, Q0 itu state awal, terus Q accept dan sama Q reject itu state perhentian atau halting state. Selanjutnya untuk mekanisme kerja fungsi transisi di sini mekanismenya itu sangat sederhana namun powerful karena mesin ini membaca simbol pada tape, kemudian berdasarkan pasangan step saat ini simbol dibaca. Mesin akan melakukan 3 aksi secara bersamaan. Yang pertama, menulis simbol baru pada sel tape saat ini. Yang kedua, menggerakkan head ke kiri dan ke kanan. Yang ketiga, berpindah ke state berikutnya. Terus notasi formal fungsi itu transisi ditulis sebagai delta Q, A sama dengan Q aksen, B, D, di mana dia itu adalah state awal, A itu adalah simbol yang dibaca, Q aksen itu adalah state tujuan, terus B adalah simbol yang ditulis, dan D adalah gerakan head. Selanjutnya lanjut ke study case yang sudah saya ambil. Jadi di sini deskripsi masalah. Jadi mesin Turing kan menerima input bilangan dalam format unary, yaitu deretan angka 1. Nah, tugas dari mesinnya itu adalah menentukan apakah jumlah simbol 1 tersebut ganjil atau genap, yang merupakan operasi modulo 2. Jadi di sini output yang diharapkan itu jika jumlah 1 itu genap, mesin mencetak E atau even. Untuk yang jika jumlah 1 itu ganjil, maka mesin mencetak O atau odd.
code. Selanjutnya untuk menganalisis logika, di sini logika yang digunakan tuh sangat elegan dan memanfaatkan konsep state untuk mengingat sisa bagi. Jadi mesin dimulai dari state Q event yang mengasumsikan jumlah awal adalah nol atau genap. Jadi setiap kali membaca simbol satu, mesin melakukan toggle state dari Q event ke Q odd atau sebaliknya dari Q odd ke Q event. Terus gerakan head itu selalu bergerak ke kanan hingga menemukan simbol kosong atau blank. Kemudian ketika bertemu dengan blank, mesin menulis hasil hasil sesuai state terakhir dan masuk ke state Q accept untuk menghentikan proses. Selanjutnya untuk rancangan fungsi transisi. Jadi untuk himpunan state itu Q sama dengan Q event, Q out, and Q exit. Terus untuk sigma itu alfabet input sigma itu simbolnya adalah satu. Terus alfabet state gamma itu simbolnya satu, E, 0, dan blank sebagai underscore untuk blank. Dan untuk start state-nya itu Q event. Selanjutnya jadi di sini untuk fungsi transisi utama itu dari Q event itu membaca satu, terus pindah ke Q out tulis satu gerak kanan, terus dari Q out membaca satu pindah ke Q event tulis satu gerak gerak kanan, terus dari Q event membaca blank tulis E accept. Nah dari Q out itu membaca blank jadi tulisnya itu nol atau accept. Oh, terus untuk implementasinya di sini dari lingkungan pengembangan itu dari si implementasinya kan dilakukan menggunakan bahasa Python. Nah, Python dipilih karena kemudahannya dalam mempresentasikan struktur data list yang dinamis, menyerupai karakteristik data type pada mesin Turing. Nah, dalam implementasi ini saya mengadopsi beberapa representasi. Jadi untuk type itu direpresentasikan menggunakan list atau array Python. Nah, saat menambahkan blank simbol di akhir sebagai buffer. Selanjutnya untuk yang kedua itu head itu dalam direpresentasikan dengan variabel integer yang berfungsi sebagai pointer atau index. Untuk state itu disimpan dalam variabel string atau tracking status mesin. Nah, untuk fungsi transisi itu diimplementasikan menggunakan dictionary Python yang memetakan tuple state dan simbol ke tuple action berisi state baru, simbol tulis, dan arah gerakan. Untuk source code dari Python itu kelas Turing Machine. Jadi di sini saya membuat kelas Turing Machine dengan constructor yang menerima type input inisial, ya state yang defaultnya itu given dan blank symbol. Nah, di dalam constructor itu type diinisialisasikan dari input dengan penambahan dua blank symbol sebagai buffer. Head pointer dimulai dari index 0, state register diset ke initial state. Terus yang paling penting itu di dictionary transition itu yang mendefinisikan seluruh fungsi transisi delta sesuai dengan perancangan formal tadi. Terus ini untuk metode step-nya itu diimplementasikan satu langkah komputasi. Nah, pertama itu metode mengecek eh, mengecek apakah sudah mencapai state accept. Jika ya, set flag menjadi true. Terus jika belum, maka ambil karakter pada posisi head saat ini lalu cari action yang sesuai dari dictionary transition. Terus jika action ditemukan, itu melakukan tiga operasi atomic, update state, tulis simbol baru, dan gerakan head sesuai direction. Terus untuk metode display itu bertugas memvisualisasikan kondisi tape dan posisi head saat ini untuk keperluan debugging dan presentasi. Jadi untuk metode run itu itu driver utama yang menjalankan simulasi
Jadi metode ini itu melakukan display state awal, kemudian dalam loop memanggil step hingga flag hold itu bernilai true. Terus setelah hold itu metode menampilkan output final dan interest presentasinya itu apakah genap atau ganjil. Nah dari hasil dan analisisnya itu setelah skenario pengujian itu kan pengujiannya akan dilakukan dengan dua kan untuk mengecek ganjil dan genap. Nah untuk skenario pertama itu jika kasusnya ganjil inputnya itu 111 111 state awal given itu head di posisi 0, terus baca satu itu pindah ke Q-out gerak ke kanan, lalu di sini untuk baca satu lagi itu pindah ke Q even gerak kanan, terus baca satu lagi itu pindah ke Q out gerak kanan, terus itu ngebaca blank, terusnya nol atau state X sharp, terus mesinnya hold, seterusnya hold, terus untuk finalnya nol atau ganjil. Outputnya nol itu untuk out atau ganjil, ya itu berarti hasil ini benar karena tiga adalah bilangan ganjil. Untuk kasus genap sendiri di situ di sini itu terus eksekusinya itu state awalnya tuh Q even, terus toggle state 4 kali itu even, lanjut ke out, lanjut ke even lagi, lanjut ke even lanjut ke even lagi, terus ke out, terus ke even lagi. Nah ketika membaca blank itu terakhirnya itu adalah Q even. Nah tulisnya X atau Q accept, terus statusnya itu hold, itu berhenti. Artinya hasilnya benar karena 4 itu adalah bilangan genap. Di sini kan inputannya kan satu 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 satu. Untuk analisis kebenarannya itu di sini dari hasil pengujiannya itu dapat disimpulkan bahwa program ini berhasil mengimplementasikan mesin Turing deterministik dengan benar. Jadi sesuai dengan teori, mesin gerak sepanjang tape secara sistematis dan berhenti atau hold pada state terima key accept. Nah, yang penting tidak terjadi infinity loop karena panjang input terbatas dan selalu bergerak ke kanan menuju simbol blank, menjamin terminasi algoritma. Nah, untuk kompleksitas waktu algoritma ini adalah O per O atau N, di mana N adalah panjang input karena head hanya melakukan satu kali traversal dari awal hingga akhir state. Di sini untuk kesimpulannya dari sini adalah pengimplementasian dari mesin Turing modul 2 ini em, mendemonstrasikan beberapa hal penting. Untuk yang pertama itu adalah konsep teoritis. Mesin Turing dapat diimplementasikan secara praktis dalam bahasa pemrograman modern. Untuk yang kedua sendiri, penggunaan set untuk menyimpan informasi komputasi memungkinkan solusi yang elegan untuk masalah yang tampak sederhana namun fundamental. Yang ketiga, implementasi ini membuktikan bahwa mesin Turing dapat menyelesaikan masalah komputasi dengan cara yang deterministik dan dapat diprediksi. Nah, sekian, terima kasih. Demikian presentasi saya mengenai implementasi mesin Turing modul 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.